Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bil Qur'an, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'il mannan. Alhamdulillah, pada kali ini kita memasuki tema menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Iman secara bahasa yaitu percaya dan membenarkan. Secara istilah yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka di sini ketika kita beriman, misalkan ada seseorang mengaku Islam. Wah, saya beriman kepada Allah. Nah, di dalam hatinya itu harus membenarkan bahwa aku beriman begitu. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Bukti mengucapkan dengan lisan ini adalah orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti di dalam rukun Islam. Karena di dalam rukun Islam itu 2 kalimat syahadat itu harus diucapkan. Nah, yang diucapkan selebihnya di dalam rukun Islam, selebihnya selain 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu adalah mengamalkan dengan anggota badan. Maka setelah kita membenarkan dalam hati, beriman, di dalam rukun iman itu semuanya kita imani, maka yang kedua mengucapkan dengan lisan yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian mengamalkan dengan anggota badannya yaitu sholat, puasa, zakat, haji. Lalu, apa itu Kitabullah? Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Nah, makna lain dari Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya, dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani Kitabullah yaitu meyakini bahwa satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara, utuh dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun.
Ajaran dan tuntunan kitabullah itu sesuai dengan zamannya. Artinya, kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda. Contohnya, misalkan Nabi Musa alaihi salam. Maka kitab Taurat itu hanya untuk umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Nah, berbeda dengan Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Jumlah kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumlah 100 kitab dan 4 suhuf. Kitab yaitu Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara suhuf, 10 suhuf kepada Nabi Adam alaihi salam, 50 suhuf kepada Nabi Syed alaihi salam, 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam, dan 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata suhuf dapat dilihat pada Quran surat Al-A'la ayat 19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kedua kalimat itu berasal dari akar kalimat yang sama, yakni sahafa. Artinya menulis. Sahifah berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan sepenggal. Kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Sedangkan mushaf, yaitu jamaknya masahif, berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel atau dirangkai menjadi satu. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum yang isinya adalah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sucikan hari Sabtu, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan bersumpah palsu, kemudian jangan menginginkan milik orang lain. Kitab Zabur, bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabaro Yasburu Zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1 nyanyian untuk memuji Tuhan, 2 nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, 3 ratapan-ratapan jamaah, 4 ratapan dan doa individu, dan 5 nyanyian untuk raja. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil dan kitab Taurat yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam.
Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi 4 Injil yang tersebut. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Ini tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat, sebagaimana Quran Surat Al-Fussilat ayat 41-42 dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya: 1. Menjadi saksi kebenaran, asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain Al-Quran adalah menjadi pemelihara sebagaimana dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. 2. Menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama, bagaimana dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64. 3. Mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar, antara lain keyakinan tentang Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran sebagaimana isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 49-59, Quran Surat An-Nisa ayat 157-158. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya: 1. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. 2. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, dan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin. Isi dan kandungan Al-Quran: 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah. 3. Akhlak. 4. Muamalah. 5. Syariah. 6. Tarikh atau sejarah. 7. Tadzkir atau pengingat. 8. Dasar-dasar perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Kedudukan Al-Quran: 1. Sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru manusia sebagaimana dalam Quran Surat Yunus ayat 38. 3. Sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dan menjalani setiap aspek kehidupan agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan bagaimana dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Dan sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci yang lain yang bernilai abadi. Bukti kebenaran Al-Quran: 1. Keindahan dan ketelitian Al-Quran. 2. Pemberitaan gaibnya. 3. Isyarat ilmiahnya.